Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda yang budiman, salah satu kunci sukses dalam mendidik anak itu tidak hanya memberikan arahan atau menegakkan aturan, tetapi juga harus melibatkan mereka secara emosional dan membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi. Tentunya komunikasi di sini adalah komunikasi yang dua arah. Komunikasi yang baik merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun karakter atau kepribadian anak. Kepercayaan diri akan meningkat. Berikut beberapa tips komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Yang pertama, orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa demikian? Saat anak berbicara, luangkan waktu untuk mendengarkan dengan baik, dengan seksama, fokus dengan apa yang mereka sampaikan. Jangan sampai kita, orang tua, ketika anak berbicara, perhatian kita jangan sampai tidak menatap atau memandang wajah anak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang mudah diserap atau dicerna oleh anak. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit sehingga anak menjadi pusing untuk mencernanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berikan pengakuan atau pujian kepada anak. Ini sangat penting. Ketika anak mendapatkan sesuatu atau prestasi yang baik atau nilai yang baik ataupun melakukan hal-hal yang baik, jangan sungkan-sungkan untuk memujinya karena ini akan menguatkan mental anak. Lalu berikutnya, yang keempat, jangan meremehkan atau mengabaikan perasaan mereka. Contohnya ketika mereka sedih, mereka takut, mereka gembira atau marah, kita harus tahu apa penyebabnya atau masalahnya. Dan kita harus bertanya apa yang terjadi dalam diri mereka. Jadi, ayah bunda jangan sekali-kali meremehkan perasaan anak. Lalu yang berikutnya, yang kelima, bertanya dengan tepat. Ini poin yang sangat menarik. Anak ketika datang misalkan dari sekolah atau dari manapun, kita harus bertanya. Melihat kondisinya seperti apa, jangan sampai ketika kita bertanya, kondisi anak sedang tidak mood atau tidak bisa diajak bicara. Jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan kondisi anak. Jangan sampai niat kita untuk bertanya mengenai kondisinya, nah si anak akan timbul perasaan tidak enak. Itu harus bertanya dalam kondisi dan tempat yang tepat. Yang keenam, ajarkan keterampilan menyelesaikan masalah. Nah ini juga penting juga. Jadi ketika anak mempunyai masalah, mempunyai problem, kita sebagai orang tua harus memberikan solusi atau problem solving apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Contoh, misalkan ketika ada pelajaran yang sulit atau ada masalah dengan teman-temannya, orang tua harus menjadi problem solving, memberikan solusi yang terbaik agar anak bisa mengatasi masalahnya sendiri. Lalu berikutnya, modelkan komunikasi yang baik. Apa itu model komunikasi yang baik? Anak-anak belajar atau meniru contoh komunikasi dari orang tuanya. Karena anak itu adalah peniru ulung. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sampaikan, itu anak akan meniru gaya komunikasi orang tuanya. Jadi jangan sampai kita berkomunikasi atau berbicara hal-hal yang tidak berkenan atau
buruk, karena itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Berikutnya, kita harus tetap tenang dalam kondisi-kondisi yang mungkin sulit. Jadi ketika ada masalah, kita sebagai orang tua menghadapinya harus tenang, harus sabar, jangan panik. Tidak sabar, anak juga akan merasa panik juga, sehingga problem-problem itu tidak akan terselesaikan. Apalagi kita orang tua, pengalamannya sudah banyak, jadi harus menghadapi dengan tenang dan penuh dengan kesabaran. Berikutnya, jadilah fleksibel. Nah, fleksibel di sini apa? Setiap anak memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda antara kakaknya, adiknya, itu pasti berbeda-beda cara penyampaian komunikasinya. Mungkin dengan ke kakaknya cara bicaranya A, ke adiknya B. Setiap anak itu akan mempunyai pola komunikasi yang berbeda-beda. Nah, kita orang tua harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik agar pesan-pesan kita bisa tersampaikan juga dengan baik sesuai dengan kadar karakter anak kita masing-masing. Lalu berikutnya apa? Yang ke-10. Nah, ini poin yang terpenting ketika kita bersama anak. Habiskan waktu bersama. Apa itu habiskan waktu bersama? Salah satu cara terbaik untuk membangun komunikasi dengan anak yaitu kita mempunyai waktu luang atau waktu-waktu di saat kita bersama anak-anak, membangun komunikasi dengan anak. Bisa kita pergi jalan bersama, atau mungkin kita bisa camping bersama, menghabiskan waktu luang bersama anak-anak untuk menggali apa yang ada di dalam pikiran, perasaan anak-anak. Ketika anak-anak happy atau enjoy, biasanya mereka akan terbuka kepada kita sebagai orang tua. Jadi di saat yang nyaman, itu mereka biasanya itu akan berbicara rahasia-rahasia seputar pribadi mereka ketika di sekolah, hubungan dengan teman-temannya, hubungan dengan gurunya. Biasanya mereka akan berbicara ketika kita ajak di saat waktu-waktu yang sangat luang atau sangat santai. Nah, ayah bunda semuanya, kesimpulannya komunikasi yang efektif itu sangat penting dimiliki oleh kita sebagai orang tua. Karena ini bekal untuk anak-anak kita menghadapi zaman-zaman yang tidak mudah saat ini. Kalau kita salah berkomunikasi dengan anak, bisa-bisa anak tidak terbuka kepada kita sebagai orang tua. Kalau anak sudah tidak terbuka kepada orang tua, ini akan menjadi problem. Anak akan berbicara, anak akan curhat kepada orang lain yang belum tentu orang tersebut akan memberikan solusi, akan memberikan nilai-nilai yang baik buat anak kita. Nah, oleh sebab itu, harapan saya pada ayah dan bunda semuanya, yuk menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua pendengar yang baik, dan terus-menerus belajar komunikasi dengan anak-anak kita. Ayah bunda semuanya yang berbahagia, Pais Foundation salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial, mempunyai 3 pilar. Satu di antaranya adalah sahabat anak, di mana sahabat anak ini memberikan pelayanan-pelayanan seputar dunia pendidikan, juga dunia parenting buat ibu-ibu. Karena kenapa? Banyak sekali di pelosok-pelosok daerah anak-anak belum punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang di perkotaan. Maka kami dari Pais Foundation mempunyai program sahabat anak, diantaranya memberikan edukasi yang terbaik agar anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang baik untuk masa depan mereka. Jadi bagi ayah bunda semuanya yang ingin mengetahui banyak program-program Pais Foundation, bisa dibuka di webnya yaitu www.ypais.org.
kami juga dari Faiz Foundation menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan, ataupun zakat profesi. Jadi bagi ayah bunda semuanya yang ingin berzakat, silahkan bisa menunaikan zakat fitrah ke Faiz Foundation. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.